Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita Allah berikan nikmat yang begitu luar biasa. Allah ringankan langkah kaki kita untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi perkumpulan yang menjadi sebab turunnya rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, mudah-mudahan kelak kita bisa duduk bersama-sama di syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man dakhalal gabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinah." Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang dia masuk ke dalam liang kuburnya tanpa bekal, seakan-akan dia sedang naik di atas laut tanpa perahu. Bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau kita di laut kagak pakai perahu, apa yang terjadi? Tenggelam, ya. Ibu bisa renang nggak? Nggak bisa, ya. Yang bisa renang pun mungkin tenggelam, apalagi yang tidak bisa renang. Itu artinya apa? Hidup ini perlu bekal, ya. Maka saya akan menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini satu riwayat dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW ketika turunnya ayat daripada surah At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, dan barang siapa mereka yang mengumpulkan, mencari adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak berikan hak atas emas dan perak yang dia miliki untuk sedekahnya, untuk zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar. Di sini dikasih kiasan, bisyarah. Kabarin kepada mereka tentang apa? Tentang azabnya Allah yang sangat pedih. Sebab daripada turunnya ayat ini, kemudian para sahabat nih bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya. Lalu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, satu ketika kami sedang berada di perjalanan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu dari kami, yakni Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidah." Ya Rasulullah, kalau aja kami tahu apa harta yang paling baik untuk kami kumpulkan, niscaya akan kami cari. Niscaya akan kami kumpulkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, harta yang paling afdal, harta yang paling utama, benda yang paling seharusnya kita kumpulkan dan kita cari itu ada 3. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin wa fi kulli waqtin, dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu. Maka ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, perintahkan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, ini zikir adalah amal yang membedakan antara mukmin dan munafik. Subhanallah. Orang mukmin dia itu berzikir dalam setiap keadaan. Qiyaman, berdirinya dia zikir.
Wa qu'udan, dalam keadaan duduk dia zikir. Wa 'ala junubihim, dalam keadaan tidur dia zikir. Dari zikir itu akhirnya dia bisa bertafakur, dia bisa merenung tentang kebesaran penciptaan Allah di langit dan di bumi. Kemudian dia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Subhanallah. Sedangkan orang munafik itu sifatnya yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu sifatnya kalau beramal mencari pandangannya manusia. Gimana caranya biar dilihat orang, biar bagus sholat saya dilihat orang, biar banyak sedekah saya dilihat orang. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dia nggak ingat sama Allah kecuali dikit, kecuali bentar-bentar, ya, kecuali kalau ada butuhnya doang. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang mukmin, yang senantiasa basah lisannya dengan zikir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Yang berikutnya adalah, yang kedua, qalbun syakir. Hati yang senantiasa bersyukur. Antara zikir dan syukur ini selalu bersandingan. Betul ya? Antara zikir dan syukur bersandingan. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah, maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu, kata Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Masya Allah. Ini ketika kita bersyukur, ya, kita harus tahu syukur ini ada maratibnya. Hati yang bersyukur ini ada tahapannya. Yang pertama adalah hati yang bersyukur, dia mengerti bahwasanya segala nikmat yang dia punya, segala nikmat yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dari tangannya manusia. Sekalipun dia dapatkan dari tangannya manusia, dia harus punya yakin bahwa manusia itu cuma perantara. Nikmat yang hakiki datangnya daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu yang pertama, kita harus yakin. Dan Nabi Muhammad SAW itu sabdakan dalam hadisnya, ala fa inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiya al-qalbu. Sesungguhnya di dalam hati itu ada gumpalan, yang apabila gumpalan itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila gumpalan itu sakit, gumpalan itu rusak, gumpalan itu kotor, gumpalan itu buruk, maka akan berpengaruh pula terhadap seluruh tubuhnya. Artinya apa ibu-ibu sekalian? Hati ini adalah markas. Hati ini adalah pusat, center. Kalau kendaraan itu dia nggak jalan kalau nggak pakai mesin. Betul ya? Nah, kita, dalam tubuh kita mesinnya itu adalah hati. Hati yang bersyukur akan mengajak lisan untuk bersyukur. Dari lisan yang bersyukur akan menggerakkan anggota-anggota badan untuk ikut bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya anggota badan? Cara bersyukurnya anggota badan adalah dengan menjalankan ibadah. Maka kalau kita punya hati yang bersyukur, kita pelihara. Ini nikmat yang mahal dan harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena ini yang menjadikan badan kita ringan untuk diajak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, harta yang paling berharga yang ketiga adalah istri mukminah. Seorang istri yang dia punya iman. Bentuk dari keimanannya adalah tu'inuhu ala imanihi. Dia menolong suaminya dalam hal iman. Menolong suaminya untuk terus taat kepada Allah. Menolong suaminya untuk meninggalkan maksiat. Apa yang Allah larang, ditinggalkan. Apa yang Allah perintahkan, dikerjakan. Suaminya dibangunin sholat. Ya.
suaminya diingatin untuk zakat, suaminya diajak buat puasa, ya, suaminya diingatkan untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Seperti ini, ya. Maka hadis ini sangat berharga untuk kita para wanita, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena dua tadi, lisanun dzakirun, qalbun syakirun, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur. Kalau kita punya dua ini, kita sudah dapat harta yang paling mahal. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Kalau kita menjadi istri yang mukminah, yang membantu suami kita dalam keimanannya, kita sudah menjadi harta yang mahal. Jadi kita punya dua, bisa punya harta yang mahal dan juga bisa menjadi harta yang mahal sekaligus.